Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Baik, sehat Bu ya? Ya. Alhamdulillah kalau sehat. Baiklah, pada pertemuan kelompok kita pada pagi hari ini saya ingin melanjutkan materi pertemuan kelompok kita yang lalu. Namun sebelum itu Ibu, saya ingatkan sekali lagi materi-materi di pertemuan kita kelompok yang sudah kita lakukan bersama itu saya tanyakan diterapkan tidak Bu di kehidupan sehari-harinya Bu? Diterapkan ya, dilakukan di kehidupan sehari-hari di rumah tangga Bu ya. Baik. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu memanfaatkan kegiatan sehari-hari di rumah sebagai kesempatan bermain bersama anak-anaknya Bu ya. Jadi dari materi ini sudah dapat kita simpulkan bahwasannya sebagai orang tua yang baik ya, kita dapat mengajak anak kita bermain sambil ibu-ibu melakukan aktivitasnya. Nah, perlu saya ingatkan bahwasannya orang tua yang baik adalah guru terbaik bagi anak-anak kita. Begitupun tempat bermain yang baik adalah di rumah kita sendiri ya. Artinya setiap kegiatan yang ibu ataupun bapak lakukan itu bisa kita mengajak anaknya untuk bermain Bu. Saya contohkan, misalnya ibu sedang melakukan kegiatan menyapu. Nah, di dalam kegiatan rumah tangga menyapu, ibu bisa sambil mengajak anaknya bermain. Mungkin dia membersih-bersihkan mainannya, dia itu contoh salah satunya. Dan yang ingin saya tanyakan kepada ibu-ibu, selain contoh yang sudah saya sampaikan tadi, kira-kira apa kegiatan keseharian ibu yang pernah ibu lakukan, yang setiap hari ibu lakukan sambil mengajak anaknya bermain Bu? Apa contohnya Bu? Silakan, yang rutin ibu masukkan, yang lakukan tiap hari itu contohnya apa Bu? Contohnya apa Bu? Yang saya contohkan tadi. Seperti mandi, terus mengajari anak sambil bernyanyi. Ya, itu salah satunya Bu ya. Jadi sambil ibu memandikan anaknya, ibu bisa mengajaknya bermain. Contohnya itu tadi, sambil diajak bernyanyi, tebak-tebakan Bu ya, itu salah satunya. Apalagi Bu contohnya Bu? Selain sambil mengajak dia anak kita mandi, apalagi Bu? Contohnya. Ayo yang tadi, yang kira-kira yang saya contohkan tadi apa Bu? Masak ya. Masak, terus anaknya belajar masak-masakan. Iya, jadi itu contoh sekian banyak kegiatan-kegiatan ibu yang sehari-hari ibu lakukan itu bisa semua diajak anaknya untuk sambil bermain ya. Nah, terima kasih, itu bagus sekali contoh-contoh dari ibu. Selanjutnya saya akan memberikan informasi Bu, bahwasannya bermain bersama anak itu dapat menjadikan salah satu cara mengurangi perilaku buruk terhadap anak Bu. Misalnya bagaimana itu perilaku buruk pada anak? Kalau kita bermain, anaknya bermain di dalam rumah, tentunya kita bisa mengontrolnya Bu ya. Kita bisa mengontrol anak kita, permainannya apa dan apa saja yang mereka lakukan. Nah, perilaku buruk di sini maksudnya kalau anak-anak ibu bermain di luar, kita tidak bisa mengontrol anak kita, dia main apa ya. Itu salah satunya. Permainannya apa kita tidak tahu itu Ibu ya. Selanjutnya Ibu, seorang anak bermain kepada orang tuanya itu dapat menjadikan kedekatan emosional terhadap anak itu tersebut ya. Kepercayaan anak kepada orang tuanya, kepada kita itu lebih mendekatkan lagi Bu. Jadi di dalam mengasuh rumah tangga, anak itu adalah contoh dari kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mengasuhnya dengan benar, nanti anaknya akan ikut baik Bu ya. Selanjutnya Ibu,
Dengan adanya rasa percaya antara anak dan orang tua, hal ini akan mempermudah saat akan membuat kesepakatan perjanjian kepada anaknya, Bu ya. Apa maksudnya ini, Bu? Misalnya kalau ibu ingin anaknya katakanlah tidak mau bermain di luar, itu ibu memberikan janjinya. Misalnya nanti kalau mainnya di dalam saja, nanti saya akan belikan mainan baru. Itu contoh kesepakatannya, Bu ya. Selanjutnya, bermain bersama anak juga akan mendekatkan hubungan emosional kepada orang tua dan sekeliling yang ada di rumah. Jadi ada orang tua, ada kakak-kakaknya. Nah, itu dapat mendekatkan kedekatan emosional kepada keluarga ya. Selanjutnya, banyak sekali jenis permainan yang dapat ibu lakukan ya kepada anaknya sesuai dengan tingkatan usianya, Ibu. Jenis-jenis permainan tersebut juga tidak mesti harus kita beli ya. Jadi permainan dengan anak itu tidak mesti kita harus beli, tetapi kita gunakan, manfaatkan apa yang ada di sekeliling kita, di rumah kita. Misalnya kita buatkan permainan dari kardus, Bu ya. Kita buatkan apa kardus itu, Bu? Dibuat apa? Rumah-rumahan ya. Kita buatkan rumah-rumahan, kita buat mobil-mobilan. Intinya kita tidak perlu terus-menerus membelikan mainan terhadap anak-anak kita ya. Kemudian orang tua dapat menyediakan bahan mainan yang aman. Maksudnya aman ini, Bu, itu tidak membahayakan anak-anak kita. Mainan yang aman ini tidak mencelakakan anak-anak kita. Apa mainan yang kurang aman itu, Pak, Bu? Jadi mainan yang bermanfaat itu mainan yang katakanlah tidak membahayakan anak-anak kita. Itu salah satunya, Bu ya. Selanjutnya, Ibu, mainan ini selain tidak harus membeli. Coba kalau Ibu bayangkan permainan sekarang ini kita harus beli semua. Itu mainannya mahal-mahal apa murah-murah, Bu? Mahal, Bu ya. Jadi sayang kalau kita melanjakan uang kita hanya untuk main-mainan saja. Lebih baik uang yang sudah kita dapatkan itu kita manfaatkan untuk keperluan anak-anak kita. Sekarang saya mau kasih contoh kepada ibu-ibu mainan yang pernah ibu beli. Apa, Bu, yang pernah dibeli? Mainan apa? Robot-robotan, Bu ya. Harganya berapa, Bu? 30.000. Coba kalau ibu membuat sendiri mainan robot-robotan itu, Bu. Bahannya bisa dari kayu, bisa dari kardus ya. Jadi saya tekankan, Ibu, untuk bermain dengan anak ini tidak mesti harus membeli. Nah, mungkin itu saja, Bu, yang dapat kita pelajari pada pertemuan kelompok hari ini. Namun sebelum itu, agar lebih jelasnya nanti, saya mohonkan ibu-ibu untuk membaca buku pintar. Di sana lengkap, Bu ya, cara mengasuh anak, cara mendidik anak. Dan yang saya harapkan tentunya pelajaran kita pada pagi hari ini itu diterapkan di rumahnya masing-masing, Bu ya. Bisa nggak, Bu, menerapkannya, Bu? Bisa ya? Bisa. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan bagikan buku pintar itu ya. Saya harapkan pertemuan yang akan datang, apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kelompok ini sudah Ibu praktekkan di rumahnya masing-masing. Ada lagi yang mau bertanya, Bu? Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita tutup pertemuan kita pada pertemuan kali ini? Sudah ngerti, Bu ya? Sudah mengerti semua? Baik, kalau begitu saya mohon maaf kalau ada kata-kata salah yang salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.